Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner. 42 losers. I eat losers for breakfast. Breakfast? Maybe I should have had breakfast. A little brekkie could be good for me. No, stay focused. Speed. I'm faster than fast, quicker than quick. I am lightning. Hey, Lightning, you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih kita akan melakukan kegiatan apa? Nggak tahu. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah mendengar atau mungkin pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan di dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang untuk membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangan. Seperti misalnya manajemen stres, manajemen waktu. Nah, teman-teman, di bimbingan kelompok ini tuh juga ada tujuannya, teman-teman. Tujuannya agar teman-teman tuh mendapatkan wawasan serta pengetahuan baru, dan untuk teman-teman yang tadinya malu untuk berbicara di depan umum, diharapkan setelah bimbingan ini teman-teman bisa jadi lebih berani untuk menyampaikan pendapat atau mengungkapkan ide-ide yang teman-teman pikirkan. Nah, bagaimana sih cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu? Cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu seperti sekarang yang sedang kita lakukan. Kita duduk membentuk setengah lingkaran, di mana saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini tuh ada 4 aturan, teman-teman, yang harus sama-sama kita taati. Yang pertama, ada kesukarelaan. Apakah teman-teman mengikuti kegiatan hari ini atas dasar kesukarelaan? Ya. Oke, baik. Yang kedua, apabila nanti teman-teman ingin menyampaikan informasi atau pendapat, diharapkan teman-teman menyampaikan informasi atau pendapat tersebut diharapkan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, apabila nanti teman-teman ingin menyampaikan informasi atau sifatnya rahasia, diharapkan teman-teman merahasiakan informasi tersebut dari teman-teman selain di kelompok ini. Nah, yang terakhir, teman-teman diharapkan nanti setelah teman-teman ingin menyampaikan informasi, diharapkan teman-teman sebelumnya mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika sudah dipersilakan, teman-teman baru boleh berbicara. Apakah teman-teman sudah mengerti? Mengerti. Oke, baik. Nah, sekarang kan kita belum kenal nih antara satu dengan yang lain. Tentunya kita perkenalan dulu, boleh nggak sih? Boleh. Oke, jadi sekarang kita perkenalannya dengan menyebutkan nama lengkap teman-teman, nama panggilan teman-teman, serta fakta unik yang dimiliki teman-teman. Oke. Perkenalannya mau dimulai dari sisi kanan saya atau sisi kiri saya? Kanan. Oke, karena lebih banyak kanan, saya memilih kiri. Oke. Perkenalannya seperti ini, teman-teman. Dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hunaina Zahra Kurota Ayun, akrab dipanggil dengan Nai. Fakta unik yang saya punya, saya harus tidur dengan guling busuk. Gitu, teman-teman ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Hunaina Zahra Kurota Ayun, akrab dipanggil dengan Nai. Fakta unik yang saya punya, saya harus tidur dengan guling busuk. Oke, boleh dilanjut sebelah sisi kiri saya. Perkenalkan, saya Hadelia Wasdina, bisa dipanggil Sela. Fakta unik tentang saya itu suka makan. Perkenalkan, nama saya Febrian Duastuti, panggilan saya Febri. Fakta unik tentang saya tidur suka megang bantal babi. Perkenalkan, nama saya Alkia Syala Sasabila, nama panggilan saya biasanya Ala, kalau nggak Alkia. Lalu fakta unik tentang saya, sering nonton Terikat Janji.
Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, suka dipanggil Fitri. Biasanya saya suka ngelakuin hal yang random gitu. Perkenalkan, saya Aulia Zulfa, biasanya dipanggil Aul atau Aulia. Fakta unik saya nggak suka sayuran. Perkenalkan, nama saya Naila Ayunda Rahmadani, biasa dipanggil Naila. Fakta unik saya kalau makan harus sambil nonton. Perkenalkan, saya Arsila Sokvanela, bisa dipanggil Arsila. Kalau fakta unik saya suka menghayal. Perkenalkan, saya Amriti Ayuningsi, dipanggil Amriti. Fakta unik saya suka dengan... Oke teman-teman, semuanya kan sudah perkenalan nih. Semoga awal perkenalan kita memberikan dampak baik untuk kedepannya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menegaskan kembali 4 aturan yang tadi. Apakah teman-teman masih ingat? Yang pertama ada kesukarelaan, yang kedua ada keterbukaan, yang ketiga ada kerahasiaan, dan yang keempat mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum teman-teman mengungkapkan pendapat. Apakah teman-teman sudah mengerti? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya topik hari itu juga gak kalah dekat dengan keadaan mahasiswa sekarang. Teman-teman ada yang tahu? Tidak. Oke, baik. Tentunya topik hari itu yaitu fear of judgment, teman-teman. Fear of judgment adalah perasaan takut atau cemas yang muncul karena khawatir terhadap penilaian negatif dari orang lain terhadap diri sendiri. Orang yang mengalami fear of judgment itu dia lebih kayak misalkan teman-teman punya pendapat nih, tetapi teman-teman tuh lebih menyeluruh dia dibandingkan menyampaikan pendapat apa yang teman-teman sudah pikirkan sebelumnya. Terus juga kedua ada seseorang yang kayak misalkan dia ingin mengunggah postingan di sosial media, tetapi tuh sering berkali-kali dihapus karena tentunya seseorang yang melakukan hal seperti itu dia tuh udah keburu memikirkan komentar orang lain kayak misalkan alay gak sih, terus aneh gak sih gitu. Dia lebih memikirkan komentar orang lain dibandingkan apa yang dia mau gitu loh. Nah, perasaan seperti itu merupakan salah satu bentuk dari fear of judgment. Nah, dari teman-teman ada yang pernah mengalami hal seperti tadi? Jika pernah, silakan teman-teman mengangkat tangan dan memberi pengalaman. Oke, silakan. Siapa? Saya Kiesha. Saya pernah mengalami bersosialisasi, terus berekspresi di media sosial ya kan. Terus juga kan membuat dampak kayak seperti stres sendiri, terus kecemasan, serta kayak menghambat dalam perkembangan teman-teman. Oke, nah menurut teman-teman kenapa sih seseorang bisa mengalami perasaan takut atau cemas seperti yang tadi disebutkan? Ya, silakan Kak. Siapa? Kak Aul. Oke, silakan Kak Aul. Biasanya dari trauma yang dia miliki sih, dia pernah mengalami sebelum ini, jadi dia takut akan hal itu lagi terjadi. Biasanya karena trauma sih, biasanya orang itu akan bersama dia udah pernah dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Aul. Silakan Kak.
tambahan karena dia takut karena omongan orang lain yang belum tentu orang lain bakal ngomongin tentang itu gitu. Misalnya kita mau posting tentang wah baju kita lebih lucu nih hari ini, tapi mungkin menurut orang lain kita takutnya orang lain melihatnya beda gitu. Jadi dia merasa kalau saat posting itu jadi takut atau cemas. Oke, jawaban teman-teman sudah bagus. Sedikit saya tambahkan ya. Jadi seseorang yang mengalami fear of judgment itu bisa terjadi dari beberapa faktor. Jadi dari ke awal tadi tuh mungkin pengalaman negatif di masa lalu ya teman-teman, seperti diejek, dipermalukan, terus tadi kayak mungkin rasa kurang percaya dirinya kurang ya kan teman-teman. Terus yang ketiga, dia tuh selalu sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Yang terakhir tuh biasanya seseorang yang mengalami fear of judgment berada di lingkungan yang sering mengkritik atau menghakimi. Nah, teman-teman, kalau misalkan fear of judgment ini terus-menerus dibiarin kan akan menimbulkan dampak tentunya ya kan. Nah, teman-teman, apa sih dampaknya kira-kira? Ayo angkat tangan teman-teman. Silakan. Dia kurang percaya diri. Dampaknya dia kurang percaya diri, terus dia jadi jarang ngepost apapun itu, jadi dia tertutup gitu, tertutup. Oke, terima kasih tahu. Apakah ada lagi teman-teman? Sudah menjawab, jawaban teman-teman sudah bagus. Sedikit saya tambahkan ya teman-teman. Jadi dampaknya itu seperti kayak seseorang tuh jadi kayak nggak berani untuk menanyakan kayak misalkan materi yang belum paham di kelas. Apa sih namanya ya? Jadi nggak mau nanya. Iya, jadi kayak tertutup. Terus yang kedua jadi introvert gitu. Oke. Takut untuk dinilai juga kan akan menimbulkan seperti rasa cemas, overthinking, terus juga lebih meragukan kemampuannya dia tuh lebih sering meragukan kemampuan apa yang dia punya teman-teman. Oke, nah sekarang kan kita sudah banyak apa sih berbagai persepsi, ya kayak ciri-ciri, dampak, faktor. Nah sekarang tentunya kita akan melakukan ice breaking teman-teman. Ice breaking-nya tuh nanti saya membagikan kartu, teman-teman cukup membuka kartu dan melakukan apa yang ada di dalam kartu ini. Oke, teman-teman. Sedikit saya tambahkan ya teman-teman. Jadi dampaknya itu seperti kayak seseorang tuh jadi kayak nggak berani untuk menanyakan kayak misalkan materi yang belum paham di kelas. Apa sih namanya ya? Iya, jadi kayak tertutup. Terus yang kedua jadi introvert gitu. Itu gimana? Aku jadi yang teman-teman buka kartunya. Sudah. Nah, boleh teman-teman dilakukan dimulai dari sebelah sisi mana dulu nih? Kanan. Oke, kanan boleh. Di kertas ini berikan satu kalimat pujian untuk teman sebelah kamu. Berarti untuk Naila. Kalimat pujiannya, Naila hari ini cantik banget deh. Makasih. Lanjut. Cium. Oke, lanjut. Di sini saya mendapatkan tantangan. Tulisannya sebutkan satu cara yang mulai kamu lakukan saat sudah mulai overthinking. Nah, biasanya kalau udah overthinking nih, biasanya aku tuh dengerin musik.
denger musik apa aja, yang penting bikin aku santai sambil ngelihat pemandangan sekitar. Aku diem dulu biar nggak terlalu overthinking gitu sih. Kalau aku di sini dapetnya lagu apa yang cocok jadi soundtrack kepercayaan diri kamu, itu ada lagu Go to Sleep. Apa itu? Itu lagu dari Radiohead. Itu tuh kayak buat kayak ya udah bodo amat aja sama hidup kayak gitu. Jadi kayak omongan orang udah bodo amat kan gitu. Kalau aku di sini sebutkan kalimat negatif yang kadang muncul di pikiran kamu saat takut dinilai. Kadang saat takut dinilai kayak kita pakai hari itu pakai baju warna pink. Nah, kadang takut dinilainya karena itu pink itu kan warna Nora gitu. Takut dinilai kayak gitu. Ya, terima kasih. Di sini saya dapat tantangan, yaitu sebutkan 3 kelebihan diri kamu tanpa perlu memikirkan terlalu lama. Menurut saya punya kemampuan untuk cepat beradaptasi, terus bisa kemana-mana sendiri. Yang ketiga itu yang terakhir itu dapat bergaul sih, udah itu aja. Di sini saya dapat tantangannya tersenyumlah kepada semua anggota kelompok. Kalau di sini saya mendapat fakta bahwa ceritakan satu pengalaman lucu. Pengalaman lucunya itu saya suka tiktokan sendiri, terus geli sendiri sama hasil tiktoknya. Gitu. Di sini saya kalau kamu bisa menghapus satu rasa takut dalam diri kamu, itu rasa takut seperti apa? Misalkan kayak kita ngerasa nggak nyaman dan kita mau mengungkapkan aja kayak takut gitu. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan seperti itu tuh dilampiasinnya kemana biasanya? Lampiasinnya ya kadang kalau dipendem sih. Kalau memang udah capek gitu baru nanti cerita sama orang terdekat gitu aja sih. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Punya kabar lainnya teman-teman. Jadi fear of judgment itu pengalaman seperti itu tuh nggak selalu dan nggak melulu terus dialami oleh teman-teman. Nah, tentunya saya punya hal sederhana untuk bisa diterapkan di kehidupan teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan cara bertahap seperti kayak yang tadi teman-teman mau untuk menyampaikan pendapat di kelas, pendapat saat diskusi, ya kan, setelah mengetahui dari yang kita pelajari, yang kita diskusikan, teman-teman kan bisa mempraktikkan di kehidupan selanjutnya. Terus yang kedua, teman-teman bisa berfokus pada kelas teman-teman. Kayak misalkan teman-teman ketika pernah melakukan sesuatu terus gagal ya, tentunya dari kegagalan tersebut bukan berarti teman-teman gak berhasil, melainkan teman-teman dari kegagalan tersebut bisa menjadikan untuk kesempatan belajar di selanjutnya. Nah, yang terakhir, teman-teman harus menjadi fokus pada proses yang teman-teman lakukan sekarang, bukan berfokus pada penilaian nanti gimana dari orang lain, seperti itu teman-teman. Terima kasih pada teman-teman. Terima kasih pada teman-teman. Setelah kegiatan hari ini, saya ingin merefleksikan kepada teman-teman semuanya. Gimana perasaan teman-teman setelah mengikuti kegiatan hari ini? Oke, baik teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman ada yang masih merasa gugup atau malu pada saat menyampaikan pendapat di forum ini? Oke, baik, terima kasih pada teman-teman semua. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan komitmen kecil
kegiatan bimbingan kelompok hari ini.